Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di Modul Apriasa. Baik teman-teman, di pertemuan ketiga algoritma ini kita akan membuat contoh kasus-kasus yang ketiga. Di kasus-kasus sebelumnya dalam pengoperasian aplikasi Kode ini kita sudah mendaftarkan pasien, program pasien, mendaftarkan pasien rawat jalan, rawat inap. Kali ini kita akan membuat contoh kasus pendaftaran pasien gawat darurat gitu. Langsung saja teman-teman disarankan juga untuk menonton tutorial penginstalan aplikasi Kodeblock, kemudian kasus-kasus pengoperasian Kodeblock di video sebelumnya juga. Terus masuk ke aplikasinya, tunggu sampai loadingnya selesai, muncul seperti ini ya teman-teman. Kita klik saja, kita buat project baru ya teman-teman. Kalau teman-teman menonton video sebelumnya sudah paham sih. Kita klik konfig aplikasinya, kemudian bahasa pemrograman C++, kemudian kita masukkan judul project yang ingin kita buat. Kita buat pendaftaran pasien IGD ya. Kita nextkan saja, kemudian next. Kemudian muncul seperti ini, kita klik source ini ya teman-teman, kemudian main CPP nya kita klik 2 kali, muncul, tinggal kita masukkan bahasa pemrogramannya yang sudah kita rancang sebelumnya. Kita masukkan saja, berhubung kita sudah buat bahasa pemrogramannya, nanti saya akan menjelaskan strukturnya saja. Langsung saja kita runningkan saja teman-teman. Kita klik ini begini, build nya kita klik 2 kali, artinya ini berhasil lah teman-teman. Langsung saja kita mengeksekusi output dari hasil bahasa pemrograman ini ya. Kita klik 1 untuk mendaftarkan pasien, kemudian kita masukkan nomor medisnya misalkan 207, nama pasiennya misalkan Zaki, pasiennya 22, kemudian status. Nah ini yang membedakan dari pasien-pasien sebelumnya. Di rawat jalan itu membedakannya itu tujuan polinya, kemudian rawat inap itu ada nama ruangan kamarnya, kemudian lama dirawatnya. Kalau ini ada status dari pasiennya. Status ini dimaksud itu kondisi dari si pasien itu dalam kondisi gawat kah, stabil ataupun kritis. Misalkan kita buat gawat. Ini alamat pasiennya itu Jalan Kota Dewan misalkan ya teman-teman. Kita lanjut pasien berikutnya, misalnya kita buat 3 pasien ya teman-teman. Contohnya kita klik 1 lagi, nomor FN 208, nama pasiennya itu Sabil, kemudian nomor pasiennya kita buat 25 dalam kondisi stabil misalnya. Dalam aplikasinya itu Jalan Mahakam misalkan. Kemudian kita mendaftar pasien lagi ya teman-teman. Kita klik sama pasien lagi, medisnya 29, nama pasiennya itu Jiko Las misalkan ya teman-teman. Kita buat 28, kondisinya itu misalkan kritis. Kemudian alamat pasiennya itu di Jalan Lupa. Sudah kita daftari 3 pasien di sini ya teman-teman, dengan nomor kondisi berbeda, pasien berbeda, dan kondisi status pasien berbeda. Jika kita ingin menampilkan daftar pasien ini, kita klik saja 2,
maka muncul seperti ini teman-teman tabelnya. Ada nomor rekam medisnya, nama pasien, umur, kemudian status, alamatnya. Jika kita ingin mencari pasien berdasarkan nomor medisnya, kita klik juga. Kemudian nomor rekam medisnya kita masukkan 210 masuknya 210, kita klik enter. Pasien dengan nomor rekam medis 2010 ini itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita belum mendaftarkannya dengan nomor rekam medis ini ya teman-teman. Belum ada pasien didaftarkan dengan nomor rekam medis ini. Nah, kita cari dengan yang benar. Klik 3, kita cari misalkan 207, kita klik enter, maka muncul data pasiennya teman dengan nomor medis 207, dengan nama pasien Zaki, umur 2 dan status gawat, dan alamatnya itu Jakarta Dewa. Kemudian ketika kita yang membawakan dari program ini, kita klik saja pilihan 4-nya ya teman-teman, maka akan mengulang lagi ke sistem program barunya ya. Program ini kita ulang. Mungkin cukup untuk pengeksekusian dari output hasil dari hasil pemrograman yang sudah kita buat berdasarkan kasus tadi. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan struktur dari bahasa pemrograman ini. Kasusnya itu pasien IGD teman-teman, ingat. Nanti kita sesuaikan saja. Misalkan kita mau kasus rawat inap kah, rawat jalan kah, sesuai yang kita buat. Kemudian pertama kita buat itu flowchartnya agar kita tidak bingung dalam membuat kasus pemrograman ini teman-teman. Langsung saja teman-teman, jelaskan saja strukturnya. Ada input IOStream ini itu dalam sebuah input, outputnya itu count ya teman-teman, kemudian outputnya itu chain kalau dalam include IOStream ini teman-teman. Kemudian vektor ini digunakan untuk menampilkan tanpa limit dari data yang kita buat teman-teman. Kemudian di sini ada using namespace, yaitu struktur dari data-data pasien IGD apa saja strukturnya. Ada nomor rekam medis, kemudian nama, kemudian umur, status, alamat. Kalau kita ingin membuat bebas angka, perpaduan angka dan huruf, itu menggunakan string, bisa nama ataupun nomor rekam medis. Misalkan kita mau buat nomor rekam medisnya A81, itu bisa. Kalau kita perpaduan huruf sama, kalau nomornya saja bisa juga. Kalau string itu bisa perpaduan ataupun tunggal, bisa menggunakan angka saja bisa, kemudian nama saja bisa. Nah, kalau angka, umur itu ketetapan angka teman-teman, kita harus menggunakan INT. Jadi di struktur pasien itu kita membuat format data dari data pasien yang kita buat, sesuaikan dari itu tadi teman-teman. Kalau nama pasien itu menggunakan string, kalau huruf maksudnya angka, untuk umur pasien itu menggunakan INT. Kemudian fungsi-fungsi ini itu membagikan sub-sub dari pilihan dari tahapan pendaftaran pasiennya teman-teman. Misalkan fungsi mendaftar pasien yang tadi, inputnya kita sudah membuat formatnya sebelumnya teman-teman di struktur pertama yang tadi. Kemudian kita langsung saja buat set nomor rekam medisnya ada 10, kemudian limit namanya ada 20, umurnya ada 5, statusnya tadi ya teman-teman, sehingga menampilkan proses penginputnya seperti ini ya teman-teman. Untuk nomor rekam medisnya ada 10 limitnya, kemudian pasiennya ada 20,
jumlah pasiennya ada 5. Itu tergantung dengan kita apa sih yang kita buat gitu. Kemudian fungsi berikutnya ada untuk menambahkan pasien. Saya sudah menjelaskan tadi kalau menggunakan apa tadi, iOStream, inputnya itu code, kita masukkan nomor medisnya, kemudian outputnya itu menampilkan outputnya itu nomor medis pasien barunya, pun seterusnya sampai dengan format struktur data yang sudah kita buat. Kemudian ada fungsi untuk mencari pasiennya, kita klik saja input count ini ya, input pasien yang sudah terdaftar ya teman-teman. Contoh kasus tadi, fungsi vektor ini, misalkan kita menginput pasien dengan nomor rekam medis yang belum didaftar, otomatis dia akan menghasilkan output error atau tidak ada pasien yang terdaftar. Sudah kita buat eksekusi tadi sebelumnya, maka dia akan mengulang cari yang sudah didaftarkan. Kita masukkan nomor pasien yang dicari, kemudian outputnya RM akan dicari dan menghasilkan data dari nomor rekan medis yang sudah kita daftarkan sebelumnya gitu teman-teman. Jadi kita harus memahami dari jenis-jenis apa saja pada bahasa pemrograman C++ ini. Kemudian ada switch ini pilihan, ada pilihannya ada 4 tadi teman-teman. Case 1 untuk menampilkan pasien, case 2 untuk menampilkan pasien sudah terdaftar, kemudian case 3 itu mencari pasien sudah terdaftar, kemudian case 4 itu keluar dari programnya. Moderator ini akan mengulang ke yang baru nih, program barunya jika kita mengklik dari case 4-nya. Mungkin cukup untuk penjelasan dari bahasa pemrograman ini. Semoga dari kasus-kasus sebelumnya juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya harap begitu. Mungkin cukup sampai di sini videonya. Di next video saya akan menjelaskan flowchart teman-teman, karena dalam pembuatan bahasa pemrograman ini awalnya itu harus ada rancangannya dulu dengan kita membuat flowchartnya. Selanjutnya kita akan membuat video flowchart sistem dan paper work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.